Menurut diri saya sendiri, orang usaha itu kalau bisa saling membantu lah. Kan rezeki sudah diatur, ngapain kita harus nutupin ilmu? Orang mau beternak harus ditutupin, gini. Kalau saya care mas orangnya, apa adanya. Orang mau tanya apa, saya bisa jawab, saya jawab, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusmono. Usaha saya peternakan burung puyuh. Alamat Desa Unggopatran, RT 02 RW 38. Saya dulu emang driver taksi online. Tapi sebelum jadi driver kan saya sudah pernah kerja di peternakan puyuh. Terus saya ada kemauan ingin ngembangin puyuh lagi daripada naksi gitu toh mas, naksi terus kan. Saya masih ada keterampilan untuk usaha beternak puyuh karena saya punya ilmu dari orang juga. Akhirnya saya berlahan-lahan mulai dari 1000 ekor itu dulu cuma telur konsumsi, terus saya nyoba netesin pun saya dulu indukan cuma 50 ekor. Ya saya sedikit-sedikit bangunlah peternakan puyuh sambil naksi online. Dulu saya naksi online di bandara. Sekarang karena yang di kota ditutup, dipindah ke Kulon Progo, akhirnya saya fokus di peternakan puyuh. Dulu emang kandang saya itu cuma 3 kali 6 mas, pakai gedek gribik itu mas. Terus gentengnya ya cuma beli bekasan itu dulu itu kapasitasnya cuma 1000. Karena saya kok peluangnya di peternakan puyuh itu kok tambah omsetnya gitu loh mas, permintaan tambah. Akhirnya saya karena mas di kota ya mas ya dulu itu, akhirnya saya cari lahan yang besar untuk ngembangin lagi gitu loh. Ini untuk indukannya saya ada kapasitas 2000, tapi untuk pembibitan pembesaran itu 20.000 per bulannya. Saya sekarang fokusnya di pembibitan. Untuk telurnya saya kan membangun kayak mitra, tapi mitranya mitra mandiri. Jadi ketika orang mau belajar ternak terus dia ndak bisa jual, untuk awal mulanya saya bantu jualin telurnya gitu. Terus saya juga sudah punya cara marketingnya, istilahnya dulu belajar itu loh mas. Saya gali semua, ya dari jatuh, terus bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Akhirnya ya alhamdulillah manfaat dari kerja keras saya ya seperti ini hasilnya itu. Untuk perawatan puyuh itu tinggal rasa hati kita. Orang kalau sudah seneng mau beternak puyuh, dia itu bangun tidur nggak mikir dirinya, malah dia mikir oh gimana keadaan puyuhnya, kehabisan pakan enggak. Itu kalau orang sudah seneng sama peternak puyuh, sama puyuhnya, dia pasti bangun tidur lihatnya puyuh, nggak ngurus diri sendiri malahan. Itu kalau saya. Terus perawatannya juga mudah mas. Kalau sudah bertelur kita tinggal ngasih makan saja. Wong sekarang tempat minum nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu pakainya galon, sekarang sudah otomatis, sudah meringankan kita kerjanya. Tempat kotoran juga ada yang model otomatis, semi otomatis itu ada. Karena saya masih dananya masih cepet gitu mas, jadi saya masih yang manual saja gitu. Buat orang itu kalau mau lihat ke sini, lihat percontohan kandang, ini loh kandang yang ekonomis buat menengah ke bawah. Kalau kita kasih tahu orang, ini loh kandang sing istimewa, ya kalau dia mampu. Tapi kalau dia mau orangnya pas-pasan, mau belajar dari nol, bener-bener mau ngembangin tentang peternakan puyuh, pastinya kan kandang seperti ini sudah memadai. Untuk proses pembibitan itu awal mulanya kan masuk mesin itu kita netesin selama 16 hari sampai 17 hari baru netes. Habis itu kita besarin sampai usia 45 hari, itu yang bagus.
Puyuh itu kalau yang bagus itu masa produksi itu usia 45 hari. Rata-rata peternak itu yang saya ketahui dia itu pengen cepet produksi, Mas. Emang betul usia 37 hari itu dia produksi, cuma uritan di dalamnya itu belum siap untuk maju telur setiap hari gitu. Kalau saya jual puyuh remaja itu usianya 28 hari. Ya tergantung permintaan. Kalau orang yang sudah berpengalaman tentang puyuh, dia juga mintanya yang pecah telur gitu. Tapi yang awal-awal biasanya usianya remaja. Untuk kualitas, untuk peternak puyuh yang baru-baru menurut saya jangan asal beternak, karena puyuh itu tidak semua sama. Banyak penetas baru, ya toh, dia juga terkadang cuma asal netesin. Karena kan kalau saya indukan ada silsilahnya, jadi kualitas saya insya Allah terjamin gitu loh. Untuk kendala itu siklus cuaca saja, Mas. Untuk cuaca itu kadang kan pas panas, ruangan kandang kita harus bisa ngontrol. Oh, puyuhnya keadaannya kepanasan, kita harus kasih kipas, blower, udara keluar masuknya harus pas untuk khusus petelurnya itu loh. Ketertarikan saya tentang puyuh karena puyuh itu banyak manfaatnya. Puyuh itu bisa kotorannya bisa buat biogas, bisa juga buat makan ikan, bisa juga buat pupuk. Untuk limbah telur tetas itu manfaatnya ya untuk kita masih makan ikan lele, bawal, terus gurame, itu masih bisa limbah telur tetas. Terus puyuh kalau mati itu kita kasihkan ke lele, ke ikan juga sama. Jadi limbahnya puyuh itu tidak ada yang terbuang, semua itu ada manfaatnya. Itulah saya rasa sukanya di puyuh seperti itu. Untuk penjualan itu semua tergantung diri kita, marketingnya kita. Saya jual online, juga jual perorangan, juga ada supplier juga gitu. Kalau kita mau berusaha, namanya orang buka lapak baru, kita harus berani bersaing. Kenapa kita nggak berani? Kita kualitas sudah kualitas kita sendiri, jaminan. Harus berani sama orang yang lama. Kalau kita ibaratnya nggak mau bersaing, nanti kita nggak bisa berkembang. Kalau sekarang itu prospek sekali untuk peternakan puyuh. Banyak permintaan dari telurnya, bibitnya. Ya alhamdulillah saya masih dikasih kepercayaan sama peternak-peternak saya. Ya antrian saya sekarang sudah nyampe bulan Januari. Tapi kalau puyuh itu tidak bisa kita target, harus kita kita tidak harus target sekian gitu, tidak bisa. Kita harus belajar seiringnya waktu sajalah, berjalannya waktu gitu loh maksud saya. Dengan berjalannya waktu ya nanti kan semua ketutup juga untuk pesanan-pesanan. Anda harus bulan sekian gitu, tidak bisa. Karena ini kan barang hidup, jadi kita nggak tahu, Mas. Kadang pas wayahnya mau kirim, dilalah puyuh trouble juga, kan gitu ada pastinya. Untuk kita itu bisa membangun ya, namanya orang usaha, yang utama itu kan silaturahimnya, gitu loh. Jadi biar saya berkembang, peternak saya juga ikut berkembang, gitu loh. Dari saya pribadi, saya orang mau belajar, mau dari kecil mau partai besar, saya siap melayani. Istilahnya mau belajar langsung ke kandang boleh, mau lewat Facebook saya, namanya Elvano Puyuh. Itu nanti kita bisa berbincang-bincang di Facebook juga bisa. Cuma ya maaf saja terkadang responnya lama. Saya jatuh bangun beternak puyuh itu enggak cuma 1-2 kali, Mas. Hampir 4 kali saya jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Ya itu karena saya itu senang dulu sama beternak puyuh. Puyuh itu efisien sekali bagi saya. Hasilnya emang sedikit, tapi keuntungannya dia itu bisa dijagain. Beda dengan
usaha yang lain kadang untung besar, tahu-tahu jatuh juga besar gitu loh Mas. Kalau puyuh kelihatannya keuntungannya sedikit, tapi kalau kita merawatnya dengan populasi yang tinggi, keuntungannya pun jadi besar. Tip yang paling kita pegang itu, carilah orang yang mau menerima barang kita itu yang konsisten. Jangan asal kadang dia beli, kadang tidak gitu loh. Nah, itu yang nanti kita yang bikin kita terhambat untuk berkembang. Karena bakulnya leda-lede gitu loh. Harus konsisten, cari bakul yang konsisten. Jangan cuma satu. Untuk ngembangin peternak puyuh itu khusus buat petelur, itu kalau bisa cari bakul itu 2 apa 3 orang. Jadi kita punya serep untuk membandingkan harganya. Jadi kita tidak bisa dipermainkan tentang harga telur gitu. Untuk peternak-peternak muda, kalau emang minat beternak puyuh, seneng dulu kalau mau terjun beternak puyuh. Kalau mau beternak puyuh, coba boleh, tapi semangatnya harus ada. Gimana tuh supaya kita dapat hasil? Kan ada triknya itu Mas. Untuk bisa ngembangin, caranya kita beternaknya, kurangnya kita apa tuh sampai kualitas bibit kita kayak gini gitu. Yang penting mau belajar lah. Kalau kita mau belajar, insya Allah kita bisa bertahan untuk beternak puyuh terus. Terima kasih yang lihat video ini, semoga bermanfaat. Kalau mau belajar ya monggo main ke peternakan Elvano Health Farm yang lokasinya di Yogyakarta.